Shalom saudara, dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Selalu luar biasa, amin. Hari ini kita kembali berjumpa. Saya rindu untuk membagikan firman Tuhan dimanapun saudara berada, untuk kita selalu baca firman, dengar firman. Kita butuh firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah ini. Kembali kami boleh sharing firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Penyakit, problem, masalah, pergumulan tidak pernah akan bisa membatasi kami untuk kami boleh mencari Engkau. Segala sarana Kau bisa pakai untuk memberkati, mengurapi. Dimanapun mereka berada Tuhan, tutup bungkus kami sudah kuasa darah-Mu. Hikmat-Mu menuntun setiap kami Bapak, sehingga kami bisa berkonsentrasi untuk menikmati firman-Mu, lawatan-Mu yang luar biasa. Persiapkan hamba-Mu Bapak, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu, sehingga sungguh kesempatan ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Sampaikan isi hati-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca firman Tuhan ini. Silakan saudara membuka Alkitab-Mu untuk kita boleh baca bersama-sama. Dimanapun kau berada, ingat, kita senantiasa melengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara. 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. 2. Perempuan-perempuan itu semua, orang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Sampai di sana dulu saudara. Setiap kita pasti pernah mengalami masalah. Kalau saudara bertanya kepada saya sebagai hamba Tuhan, Pak, kenapa sih ada masalah? Saya balik tanya kepada saudara, memang kau berharap tidak punya masalah? Ingat, selama kita hidup di dalam dunia, selama itu pula masalah problem akan ada menyertai kita. Ingat itu, Tuhan tidak berjanji langit akan selalu cerah, tapi janji Tuhan di tengah masalah Dia berikan kekuatan. Di tengah masalah Dia berikan jalan keluar. Di tengah masalah kita melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Terang hari ini kita tidak mengutak-ngutik atau mempermasalahkan kenapa ada masalah, tidak masalah. Kenapa masalah itu ada, selalu ada. Saudara, kita lihat. Orang cantik punya masalah? Punya. Orang jelek lebih lagi punya masalah. Orang kaya punya masalah. Orang miskin punya masalah. Orang sehat punya masalah. Orang sakit lebih lagi punya masalah. Orang pinter punya masalah. Orang bodoh punya masalah. Orang hidup punya masalah. Orang mati punya masalah. Jangan saudara berkata kalau sudah mati tidak punya masalah. Orang mati pun punya masalah. Mati buka mana? Jadi hidup sehat, diberkati, sukses, berhasil, miskin, utang atau tidak punya utang, semuanya ada masalah. Jadi kita tidak mempermasalahkan kenapa punya masalah. Kita pasti punya masalah. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi masalah? Inilah pertanyaannya. Karena saat kita menghadapi masalah, apakah kita menjadi pecundang
atau kita menjadi pemenang di dalam Kristus? Itu dia. Lihat, waktu kita punya masalah, sikap kita itu seperti apa? Apakah menjadi pecundang atau kita menjadi pemenang? Kita lihat perikop yang kita baca. Di sana ada pecundang, di sana ada pemenang. Kita lihat, kita belajar sama-sama, dan saya berdoa kita pemenang lebih daripada pemenang. Ada amin. Ya, ayat yang ke-6. Kita buka firman Tuhan dalam ayat yang ke-6. Sungguh pembelajaran yang luar biasa, membedakan antara pecundang dan pemenang. Firman-Nya berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Inilah perbedaannya antara pecundang dan pemenang. Siapa yang disebut dengan pecundang? Mereka ada pengikut-pengikut daripada Daud, menghadapi musuh. Mereka sama-sama pergi perang, sama-sama di dalam medan peperangan, dan semuanya terjadi. Pengikut-pengikut daripada Daud, pengikut-pengikut daripada Daud, semuanya ditawan. Bukan saja anak, istri, gundik, harta benda mereka, semua itu pun dialami oleh Daud. Hartanya, istrinya, anaknya, budaknya, semuanya sama-sama mengalami hal yang sama. Tapi yang terjadi, mereka begitu pengecutnya. Mereka bukan mengejar musuh di sana, tapi mereka mau merajam, mau menimpuk. Mereka mau memukul, membunuh daripada si Daud. Firman mengatakan mereka mau melempari Daud dengan batu. Saudara, ini yang ironis sekali ya. Ini ironis sekali. Siapa? Apakah Daud musuh mereka? Apakah dengan melempari Daud dengan batu membuat rumah tangga, usaha, membuat harta benda mereka kembali dibebaskan? Tidak, malah akan memperparah semuanya. Tapi beda mentalitas seorang pemenang. Daud menguatkan hatinya. Dia pun tidak kuat, tapi dia tidak mau terpuruk dengan keadaan. Dia tidak mau terus berlarut-larut dalam kesedihan. Dia menguatkan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Ini yang membedakan seorang pecundang dengan seorang pemenang. Saudara, ciri-ciri daripada seorang pemenang. Daud luar biasa. Daud, saudara, dipuji oleh Tuhan luar biasa. Firman-Nya berkata, the man after my own heart. Orang yang berkenan di hadapan Allah. Oh Tuhan, Daud pilihan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapannya, yang menggantikan Raja Saul. Yang menarik daripada Daud, hatinya luar biasa. Mentalitas seorang pemenang, tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Itu kunci utamanya. Mengerti hatinya Tuhan, mengerti hatinya Bapa seperti apa. Daud bisa menyukakan Tuhan. Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan luar biasa. Ingat perikop yang pernah kita baca, saat Daud diperhadapkan dengan namanya Goliat, tinggi besar, luar biasa. Saul yang sebahu lebih tinggi daripada orang-orang Israel, raja, dia takut. Daud, siapa Daud? Dan yang luar biasa daripada Daud saat menghadapi Goliat, ditanya oleh Saul, apa mampumu? Apa bisamu? Bagaimana mungkin kau bisa melawan Goliat yang sudah begitu luar biasa? Sejak kecilnya dia sudah berperang, dia sudah melatih diri dia, dan badannya luar biasa. Tidak perlu perang hanya untuk kita menahan perisai daripada si Goliat, kita sudah tidak mampu. Bagaimana mungkin kau bisa melawan dia? Apa jawab Daud? Ini yang luar biasa. Hambamu ini, kata Daud, biasa mengembalakan kambing domba daripada ayah 3-4 ekor. Saat diserang oleh beruang, oleh singa, oleh macan, apapun itu, hambamu ini dengan kekuatan daripada Allah menyobek itu mulut semuanya singa beruang. Saudara,
Dengan cara yang sama, orang Filistin yang tidak bersunat itu akan disobek. Saudara, Daud tidak pernah melupakan bagaimana penyertaan Tuhan saat menghadapi singa beruang yang mengancam kambing dombanya. Kekuatan Allah memampukan dia, dan dengan cara yang sama dia maju dalam medan peperangan, mengalahkan Goliat. Mentalitas seorang pemenang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Allah yang luar biasa. Saat diperhadapkan dengan Goliat, saat mereka bertanding di sana, apa kata Goliat? Anjingkah aku sehingga engkau menghadapi aku dengan tongkat itu? Daud berlari menyongsong Goliat, bukan takut, tapi berlari menyongsong Goliat. Engkau datang dengan lembing dan tombak, aku datang dengan nama Allah alam semesta. Beras jatuh sekali, langsung jatuh ke gorong. Dia mati. Daud menang. Saudara, inilah mentalitas seorang pemenang. Itu harus ada dalam diri setiap kita. Keadaan, situasi begitu mencengkam dan begitu menakutkan. Ingat satu hal, jangan pernah melupakan kebaikan Allah. Apapun dan siapapun kita di tempat ini, kita diperhadapkan dengan masalah problem, miliki pengalaman pribadimu bersama dengan Dia. Tuhanmu, Allahmu mampu, Allahmu sanggup. Pernah kita lihat mentalitas orang pecundang, kita lihat. Kita lihat di dalam Bilangan. Kita lihat dalam Bilangan 14, Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 4. Ini kisah cerita yang sungguh sangat populer. Saya percaya saudara pernah dan sering mendengar, dan hamba Tuhan sering mengupas ayat ini. Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 4. Firman-Nya berkata, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, ini yang terjadi dan ini yang sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Bagaimana tidak menyakitkan, saudara? Mesir, kita lihat, kita tahu Mesir adalah kota yang begitu luar biasa, kota yang paling kuat, luar biasa. Apa yang terjadi? Dengan 10 tulah mereka dibebaskan, membelah laut Tebrau. Mereka menyaksikan semua kekuatan Allah yang luar biasa. Jujur, sampai dengan detik ini kita tidak pernah lagi melihat bagaimana itu luar biasa. Dan luar biasanya mereka menyaksikan bagaimana kekuatan Allah yang luar biasa, kehebatan Allah yang luar biasa. Mereka cuma nonton, mereka cuma menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Dan mereka bebas keluar dari Mesir, dibebaskan untuk menuju kepada tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan penuh dengan madu. Tapi ironisnya, begitu mereka melihat tanah Kanaan, begitu mereka melihat musuh-musuh mereka, mereka ketakutan, mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita bisa menang? Kita seperti belalang. Saudara, mereka lupa kebaikan, mereka lupa apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada mereka. Goshen, mereka tinggal di Goshen, saudara. Mereka melihat bagaimana malapetaka itu menguasai, menimpa orang-orang di sekitar, tetapi mereka terpisah, mereka dikhususkan, mereka tidak mengalami malapetaka. Tapi apa artinya semuanya? Mereka tidak pernah ingat, mereka tidak pernah tahu. Begitu menghadapi masalah problem, mereka ketakutan, pecundang, mereka kalah sebelum mereka perang. Ini yang terjadi. Saudara, siapapun kita di tempat ini,
siapapun kita di tempat ini, masalah apa yang menyertai saudara, problem apa yang saudara alami hari ini, miliki mentalitas seorang pemenang, bukan pecundang. Sehebat apapun, saya mau berkata kepada saudara sebagai hamba Tuhan, kalau masalah makan, minum, pakai, memakai saja Tuhan tidak bisa memberkati, bagaimana kita yakin kalau kita mati masuk ke surga? Saudara, saya ulang, kalau masalah makan, minum, pakai, memakai saja Tuhan tidak bisa mencukupkan kita, dan bagaimana mungkin kita bisa yakin kalau kita mati masuk ke surga? Firman-Nya berkata, mati saja Dia mau untuk gantikan saudara dan saya. Mati saja Dia mau untuk menebus saudara dan saya. Bagaimana mungkin Dia tidak memberkati kita? Dia tahu kita ciptaannya. Kita butuh rumah, kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh semuanya. Dia tahu karena Dia pencipta kita. Dia tahu lebih daripada apa yang kita tahu. Kalau rumput-rumput di padang saja Dia begitu dandani. Burung-burung di udara, tidak pernah kita melihat pagi-pagi burung di udara mati karena kelaparan. Kalau burung-burung di udara dan rumput di padang didandani sedemikian indahnya, siapa kita? Jangan pernah kita takut. Pilihan di tangan saudara. Sikap kita menghadapi masalah. Ingat, miliki mentalitas seorang pemenang, bukan pecundang. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, melindungi, menjagai, memberkati. Dengan cara yang sama Tuhan ada menyertai, memberkati. Dengan cara yang sama Tuhan akan meluputkan saudara dan saya. Dengan cara yang sama kita lebih daripada pemenang. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Masalah problem boleh ada menyertai kami. Sikap kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkau yang sudah perang buat setiap kami meraih kemenangan daripadamu. Bukan kami yang berperang, Engkau yang berperang buat setiap kami. Asal kami percaya, tidak bimbang, kami akan meraih kemenangan daripadamu. Bimbing setiap kami, tuntun setiap kami, untuk kami tidak takut dengan apa yang kami lihat, untuk kami tidak khawatir dengan apa yang kami saksikan. Karena kami percaya Tuhan kami lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Bapak, sebagai hamba-Mu berdoa kepada jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan, karir, bisnis, toko, pabrik mereka diberkati. Virus kuman corona apapun bentuknya, lindungi, jaga, tutup bungkus mereka Tuhan. Jadikan mereka kekuatan, jadikan mereka terang-Mu, jadikan mereka berkat-Mu dimanapun mereka berada. Karena penyertaan Tuhan menyertai setiap mereka, melindungi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Sampai berjumpa di dalam program-program yang selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.